Hai Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita akan lihat energi who's coming towards you di minggu ini, di tanggal 25 sampai tanggal 29. Ini fondasi dalam energi kalian di minggu ini. Ini hasilnya dan ini adalah situasinya gitu ya. Kita akan lihat apakah akan berkesinambungan di dalam reading kalian di dalam minggu ini. Oke, untuk 25 sampai 29 untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita akan lihat fondasi kalian dalam minggu ini. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, fondasi di 25 sampai 29 bulan Juli. Yang pertama adalah Capricorn, kedua Taurus, dan ketiga adalah zodiak Virgo. Capricorn, Taurus, Virgo. Energi kalian, fondasi kalian adalah go slow. Jadi ada sesuatu hal di mana kalian harus pelan-pelan dalam ibaratnya beradaptasi dalam suatu proses. Go slow juga dikaitkan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Mungkin ini adalah saatnya kalian untuk pelan-pelan saling mengetahui pasangan kalian, situasi, ada sesuatu hal di mana kalian harus bisa saling memahami, mengerti apa yang dibutuhkan antara kalian berdua, gitulah ya. Oke. Ini adalah situasi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di minggu ini. Oke, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, situasi yang akan dihadapi di 25 sampai 29 untuk bulan Juli. Capricorn, Taurus, dan zodiak Virgo. Capricorn, Taurus, dan zodiak Virgo. Oke. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, situasi ini terkait dengan hubungan kalian. Engagement bisa juga dikaitkan dengan katanya your love life is ascending to higher level commitment. Jadi mungkin pada saat ini adalah apabila kalian berhadapan dengan seseorang dengan level apapun dalam suatu hubungan, connection, atau dekat, atau pacaran, atau suami istri, atau apapun itu gitu ya. Ini ada sebenarnya situasi terkait dengan hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin ini bisa menuju sesuatu hal yang lebih naik level dalam stage komitmen apapun. Tapi mungkin fondasinya adalah terkait dengan suatu hubungan, terkait dengan seseorang. Ada sesuatu hal yang kalian mesti saling mengenal dulu nih, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Jadi bukan hanya kamu doang yang tahu terkait dengan apa yang dia mau, tetapi dia juga harus bisa melengkapi apa yang kita mau, gitulah ya. Oke. Kita akan lihat untuk energi who's coming toward untuk kalian Capricorn, Taurus, dan Virgo di minggu ini di 25 sampai 29. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Untuk zodiak Capricorn, untuk zodiak Taurus, untuk zodiak Virgo di sini ada apology and calling in your soulmate. Untuk zodiak Virgo, oke. Jadi Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Leo, tapi karena kita kan memasuki bulan Leo ya sih, mungkin kalian bisa berhubungan dengan Leo, tapi ada mungkin aku nggak begitu tahu mengenai astrologi sih, tapi sebenarnya mungkin dianggap di Strength card ini ada sesuatu hal di mana kalian mengholding back terhadap suatu keadaan, situasi, atau seseorang. The Strength card juga mungkin ada sesuatu hal kamu menemukan halangan atau tantangan dalam membuild dalam suatu hubungan, gitulah ya. Oke, dengan Knight of Pentacle, dengan Three of Swords, dengan The Strength card, sebenarnya kalau dilihat mungkin ada seseorang atau ada seseorang atau ada sesuatu keinginan seseorang untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya, karena mungkin ada sesuatu kekecewaan
di belakang sana ada sesuatu hal yang terjadi yang sempat menyakiti kamu, atau kamu kecewa dengan orang ini, vice versa. Tapi mungkin orang tersebut kembali menghadirkan sesuatu hal atau memulai sesuatu hal dengan step yang kecil, ibaratnya gitu. Mungkin terlihat dengan apa yang ditawarkan, dengan apa yang dia lakukan, itu terlihat tidak ada hasilnya atau progresnya tuh kecil, ibaratnya seperti itu. Makanya mungkin dengan Knight of Pentacle ini sangat berkaitan dengan kartu fondasi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, slow. Karena Knight of Pentacle memang dia pelan banget dalam memberikan suatu effort, energi, waktu, apapun itu. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan situasi kalian. Kalian tuh tahu dengan siapa kalian berhubungan, dan kalian nggak penuh dengan strategi, penuh dengan kalkulasi dalam menjalankan suatu hubungan, walaupun kalian melihat ada suatu potensi dalam menuju suatu hubungan next level. Oke? Nah, kita lihat untuk zodiak Capricorn di minggu ini. Kita lihat di sini ada patient dengan Ace of Cup, dengan Four of Cup, dengan rejection. Jadi tergantung. Kalau kita lihat dari kartu ini, Capricorn di sini adalah Four of Cups, adalah kartu rejection sebenarnya. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kalian inginkan lebih dari seseorang, tapi mungkin kamu nggak ngedapetin, atau mungkin ada di level dimana kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih dari itu, gitu ya. Nah, the reject yang aku lihat dengan patient, situasi kalian mungkin ini ada terkait dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu. Sebenarnya ada potensi dengan Ace of Cups, dengan terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sedang berhubungan dengan dia, mungkin sudah berkomitmen sama dia, mungkin ada suatu rejection yang kamu terima, atau vice versa, kamu mereject seseorang atau orang mereject kamu, gitu ya. Dengan Ace of Cups, dengan Four of Cups, dengan rejection, mungkin ada satu kemungkinan adalah kamu menerima sesuatu, a new beginning dari seseorang, tapi mungkin kamu mereject hal tersebut. Oke? Nah, apabila kamu mereject seseorang atau menginginkan sesuatu hal yang lebih dari seseorang tersebut, gitu ya, mungkin ibaratnya yang aku lihat misalnya gini, kalau misalnya kamu di reject telah memberikan sesuatu hal kepada seseorang atau menawarkan suatu new beginning dengan seseorang, tapi mungkin kamu menerima suatu rejection, ada sesuatu hal yang kamu harus ambil dari situasi di mana kamu merasa terreject. Karena ibaratnya kalau dilihat, this rejection is actually divine protection, yang artinya berarti mungkin ada suatu reject di mana kamu harus mungkin kamu delete ke sesuatu hal yang lebih baik, gitu ya. Atau mungkin juga ada kesempatan yang kesempatan yang mungkin akan diberikan sesuatu hal yang lebih baik lagi, ibaratnya gitu. Dengan Ace of Cups, dengan Four of Cups, ada dua kemungkinan. Kalau memang kamu menawarkan sesuatu hal terhadap seseorang, a new beginning terhadap seseorang, ada kemungkinan seseorang memerlukan sesuatu hal yang lebih dari itu, atau apa yang kamu berikan terhadap orang tersebut ada sesuatu hal yang lain. Dengan patient, dengan Ace of Cups, mungkin contoh ya, ini contoh, misalnya mungkin kamu menginginkan sesuatu hal yang jenis cintaan, atau sesuatu hal yang desire untuk untuk kasih sayang, affection, tapi mungkin seseorang membutuhkan sesuatu hal yang lebih dari itu, gitu ya. Atau dia merasa dengan, kalau misalnya dianggap dengan patient, dengan Four of Cups, mungkin ada suatu ketidakpuasan dengan apa yang kamu berikan, atau vice versa, apa yang dia berikan. Ada seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang lebih dalam suatu hubungan terkait dengan sesuatu hal, gitulah, terkait dengan menuju suatu komitmen kah, sesuatu hal yang kalian minta kah untuk kestabilan dalam suatu hubungan. Nah, mungkin kalau misalnya kamu memberikan sesuatu hal, a new beginning sama seseorang, atau mungkin ini juga permintaan maaf mungkin kepada seseorang, tapi mungkin kamu di reject dengan orang tersebut, ada sesuatu hal di mana kalian harus berjalan, berkalkulasi, berstrategi dalam mengambil suatu langkah atau inisiatif, dan ada sesuatu hal di mana kalian harus mengerti dan memahami satu sama lainnya. Oh, mungkin kalau si ini nggak mau A, mungkin dia ingin yang B. Apa caranya? Bagaimana cara kalian untuk saling membedah apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan, gitu ya.
Oke, untuk zodiak Taurus di sini adalah kita fondasinya adalah you and I were too young gitu ya. Jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan mungkin kalau memang ada suatu hubungan antara kamu dengan orang tersebut, mungkin ada sesuatu hal impulsif yang dilakukan oleh pasangan kamu, atau mungkin dengan kartu yang lain dengan engagement go slow, dengan you and I were too young. Sebenarnya kalau dilihat dengan situasi kamu adalah express your love, you and I were too young, dengan Temperance, dengan the Chariot. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Taurus, ini adalah situasi di mana seseorang apa ya? Seseorang ada dua di sini tuh ibaratnya ada dua dinamika yang berbeda. Yang satu mungkin pelan-pelan dalam memberikan suatu effort, waktu dan energi gitu ya. Yang kedua menyadari bahwa dalam suatu hubungan ini entah kalian terlalu mengenal, terlalu sedikit waktunya gitu ya, mungkin ada sesuatu hal di mana kalian harus mengenal lebih panjang atau lebih dalam lagi, karena dikaitkan dengan express your love, dengan engagement, dengan go slow. Ini juga bisa dikaitkan dengan Temperance, dengan the Chariot. Mungkin ada sesuatu hal di mana pasangan kamu atau siapapun tuh menginginkan sesuatu hal di direction yang sangat cepat, atau menginginkan sesuatu hal hubungan ini ke level komitmen yang kalian inginkan, kalian idamkan. Tapi mungkin ada sesuatu hal di mana salah satu dari kalian merasa bahwa kita terlalu mengenal terlalu sebentar, ibaratnya gitu. Mungkin kayak kalian tuh baru kenal dalam 1 bulan, tiba-tiba dia ngajakin nikah. Ada sesuatu hal di mana seseorang ini kayak meragukan sesuatu. Mungkin salah satunya pengen segala sesuatunya penuh dengan kalkulasi, penuh dengan strategi, penuh dengan keinginan. Jadi mungkin kayak dia punya timeline, atau dia punya ini gue segini, ini segini. Tapi ada sesuatu hal di mana sebenarnya salah satu belum ready untuk menuju sesuatu hal ke engagement kah, atau ke pernikahan kah, atau komitmen yang lebih stabil. Ada sesuatu hal di mana seseorang di sini merasa untuk berjalan pelan-pelan aja. Ada sesuatu hal di mana kamu atau orang tersebut harus saling mengenal lebih baik lagi, oke? Dengan Temperance, dengan Chariot, ini tuh ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin satu, kalau memang ada sesuatu hal di mana kamu merasa bahwa pasangan kamu itu terlalu pelan dalam memberikan suatu effort, pelan dalam memberikan suatu waktu, dan kamu nggak melihat hubungan ini ke sesuatu hal yang kamu inginkan atau menuju sesuatu ke pernikahan. Ada sesuatu hal di mana kalian harus bisa ngebalance situasi kamu terkait dengan orang itu dan kamu. Ada sesuatu hal yang mungkin juga kamu lagi menimbang-nimbang, ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan terkait dengan suatu hubungan kalian. Karena dengan Temperance seperti kayak menimbang-nimbang sesuatu hal, ada sesuatu hal yang ingin kalian ekspresikan, ada sesuatu hal yang ingin kalian ungkapkan untuk gimana caranya hubungan ini bisa moving forward gitu ya. Oke. Kita akan ke zodiak Virgo. Virgo di sini ada apology. Apology ini adalah minta maaf. Kamu bisa mengira kamu akan menerima suatu permintaan maaf dari seseorang. Mungkin seseorang yang satu punya physical distance atau emotional distance antara kamu dengan orang tersebut. Nah, ini situasinya. Jadi situasinya untuk zodiak Virgo adalah di mana kamu atau orang tersebut ada sesuatu hal yang ada kemungkinan ada seseorang akan coming towards you atau datang untuk minta maaf, atau ada suatu keinginan dia untuk minta maaf. Tapi yang aku lihat dengan situasi kamu Virgo di sini ada calling in your soulmate. Ada sesuatu hal di mana seseorang di sini menginginkan untuk entah kamu yang minta maaf, atau ada sesuatu hal yang dia ingin dia lakukan untuk ke kamu terkait dengan suatu permintaan maaf. Karena dengan Five of Swords, dengan Six of Swords, mungkin ada suatu konflik, ada suatu pertengkaran antara kamu dengan orang tersebut. Seseorang menginginkan untuk seseorang bisa minta maaf terhadap sesuatu gitu ya. Karena mungkin ini juga dilihat dengan calling in your soulmate. Tentunya dengan kartu ini ada suatu ada sesuatu emotional distance, atau dua orang tidak berbicara dalam terkait dengan sesuatu hal. Seseorang juga ada suatu keinginan untuk berbicara atau membalance suatu situasi, tapi somehow mungkin
ada suatu kendala, misalnya physical distance antara kamu dengan orang tersebut, atau mungkin salah satu dari kalian masih ada rasa ego atau pride atau gengsi untuk memulai sesuatu hal. Tapi sebenarnya siapapun orang ini, ada orang yang mungkin punya physical distance sama kamu atau emotional distance sama kamu, ada kemungkinan dia menghubungi kamu dan mungkin minta maaf. Tapi kalau mungkin ini tidak terjadi, ada sesuatu hal, seseorang ini, ibaratnya seseorang ini lebih kayak mengharapkan atau berdoa untuk bisa saling bertemu lagi dan saling maafan, gitulah ibarat gitu. Karena dengan apology, dengan five of sword, dengan six of sword, mungkin kalau memang tadinya ada suatu konflik yang tidak terselesaikan, ada seseorang yang ada suatu keinginan untuk memulai duluan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan atau untuk mengklirkan sesuatu hal. Kalau kamu merasa seseorang harus berinisiatif untuk berkomunikasi sama kamu, untuk minta maaf sama kamu, ada kemungkinan seseorang akan kembali hadir dalam kamu dan untuk menyatakan bahwa untuk mengklirkan suatu keadaan. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.